Annyeonghaseyo Pop Gengs. Sudah nonton DP Explore mengapa K-pop begitu dicintai oleh banyak orang? Nah, kali ini kita akan membahas jutaan orang yang jatuh cinta tersebut. Seperti sedang kasmaran, orang-orang jatuh cinta ini kadang buta dan tuli, posesif, rela baku hantam dengan pihak yang mencibir kekasihnya, tapi juga menuntut sang kekasih berubah sesuai dengan keinginannya. Dan coba bayangkan, jika orang-orang jatuh cinta ini berkumpul bersama, meski dicap alay, tapi mereka kuat dan solid. Lantas, mengapa bisa demikian? Sefanatik apakah mereka? Sampai di mana kekuatan mereka? Lalu, apa efeknya bagi idolanya dan diri mereka sendiri? Nah, inilah yang akan kita paparkan bersama, menjawab pelan-pelan pertanyaan, bagaimana fandom K-pop begitu fanatik dan kuat? Apakah mereka penggemar musik? Disebut sebagai penggemar musik K-pop, sepertinya udah gak cocok. Disebut sebagai orang yang sedang jatuh cinta pun terlalu indah. Mereka lebih tepatnya adalah pengikut kerajaan penggemar yang disebut fandom. Memuja sang dewa, yakni idol yang mereka sebut bias. Motonya, My Bias, My Everything. Mereka punya situs perkumpulan, atribut, dan yel-yel, serta barisan tempur dalam medan peperangan antar fans. Oke, jika kamu menganggap penggambaranku lebay, mari kita bedah satu-satu unsur-unsur tersebut. Nah, di dalam grup K-pop, biasanya ada satu atau beberapa member yang disukai. Fans menyebutnya bias, alias being inspired and addicted to someone, yang merujuk pada dukungan atau penentangan yang tidak adil terhadap seseorang karena pendapat pribadi. Tapi, di antara banyak bias, cuman ada satu bias yang paling favorit, disebut ultimate bias. Ada juga wrecker bias, member yang menggoyahkan rasa suka ke ultimate bias. Kedua, kita bahas untuk kerajaannya, fandom. Sebenarnya bisa dipakai oleh kelompok penggemar apa saja. Seiring waktu, fans K-pop lebih sering menggunakannya sebagai singkatan dari fans kingdom alias kerajaan penggemar. Setiap grup memiliki nama fandomnya masing-masing, seperti fandom Twice yang bernama Once, Swan untuk SNSD, dan EXO-L adalah nama fandom EXO. Tidak hanya grup penyanyi solo IU misalnya, juga memiliki fandom yang bernama Yuena. Yang menarik, beberapa nama fandom malah diperkenalkan lebih dulu oleh idolanya, seperti Blink, nama fandom untuk Blackpink, dan ARMY, fandom dari BTS. Yang masuk ke 5 kelompok penggemar musik terbesar di dunia, menyusul ELF, fandom dari Super Junior. Gak hanya banyak, basis penggemar K-pop dikenal sinting. Seberapa fanatika mereka? Saking sintingnya, mereka menutup mata dan telinga dari opini menyimpang tentang idolanya. Dan itu berarti perang. Fan war atau perang komentar di medsos adalah fenomena fans K-pop dalam membela idola, walaupun idolanya salah. Biasanya, tempur anti-fan istilah untuk orang atau kelompok yang tidak menyukai artis atau grup tertentu. Perang keyboard bermula dari kebiasaan menghabiskan waktu berselancar di internet, stalking akun-akun official yang terkait, mencari informasi, lalu membagikannya di situs fansite. Lalu muncullah fanfic atau fansfiction, sebuah cerita fiktif untuk memuaskan imajinasi mereka. Seperti yang bisa kamu baca di situs icon fanfic ini, disertai fan art dalam bentuk animasi, kartun atau sketsa, hingga mencomblang-comblangin idolanya dengan idol lain, dikenal dengan istilah shipper. Aktivitas-aktivitas ini biasanya ribut dan gempar di dunia maya saja. Namun, ada juga yang sampai ke dunia nyata, hingga bernafsu ingin menjalin asmara, sekedar memeluk, dan berfoto dari jarak dekat. Bahkan, membuntuti idol ke rumah pribadi dan ruang-ruang publik.
Fans sinting inilah yang disebut dengan saseng. Contohnya yang dialami Wanawan saat diserbu saseng yang memotret mereka dari jarak dekat. Ada pula saseng yang nekat menyamar jadi tamu di pernikahan kakak Baekhyun EXO. Bahkan ada juga saseng perempuan yang bersembunyi di dalam lemari gitar Jonghyun CN Blue. Sementara Taeyang dan G-Dragon malah menerima surat berisi narasi ancaman dan darah. Jika tak berpacaran dengannya, darah akan terus mengucur. Super Junior juga pernah dikirimi surat yang sama. Seberapa kuatkah mereka? Meski begitu, K-popers juga dikenal solid dalam mendampingi karir idolnya. Bisa meludeskan tiket konser dan rilisan idolnya. Hingga dikenal istilah all kill, momen di mana album dan lagu berada di puncak. Tentu berkat mereka juga. Dan dalam sekejap, gerilya jari jemari mereka bisa melibas seluruh tagar yang ada di Twitter dan mentrendingkan apapun yang mereka maui di internet. Coba cek trending YouTube-mu. Pasti ada K-pop kan? Dalam seminggu saja, Twitter kamu pasti akan didominasi oleh tagar K-pop. Entah nama idol atau kasus yang dihadapi idolnya. Sebegitu kuatkah mereka? Iya. Seberapa kuat kalau begitu? Well, fans K-pop dipenuhi anak muda melek internet, aktif dan besar di era digital. Stalking idol mereka di jagat maya berhasil karena penguasaan metode bermedia sosial. Membangun solidaritas hingga ribut di medsos juga karena kemampuan berjejaringnya. Uniknya, mereka juga antusias terhadap isu-isu sosial, meski hanya berkutat di habitat mereka, yaitu medsos. Militansinya terekam pada tanggal 13 November 2020 lalu. Tagar video Giselle dalam sekejap hilang berganti tagar Save Papua Forest yang dilambungkan oleh fans K-pop. Ari Kriting bahkan memuji mereka di Twitter. Saat tagar Black Lives Matter kala itu trending, secara bersamaan NCT sedang promo. Tapi para fans kompak tidak mentrendingkannya untuk menjaga Black Lives Matter tetap terlihat di Twitter. Dan ketika kepolisian Amerika meminta masyarakat untuk mengunggah foto dan rekaman aktivitas ilegal dalam aksi BLM tersebut, tidak lama aplikasi iWatch macet. Ternyata ada ajakan salah satu akun fanbase K-pop untuk mengacaukan aplikasi dengan unggahan idola K-pop untuk menyamarkan identitas demonstran. Bulan Oktober 2019 lalu, Newsweek bahkan memberitakan bahwa pemerintah Chili menuduh fans K-pop lah yang bertanggung jawab atas penyebaran komentar-komentar anti polisi di medsos. Kala itu, sedang berlangsung aksi mahasiswa Chili yang menuntut penyelesaian isu-isu sosial dan upah buruh. Mereka juga pernah melakukan prank terhadap Trump. Ribuan penggemar mendaftarkan diri untuk hadir di kampanyenya, tapi tidak hadir. Prank ini lantas dianggap sebagai demonstrasi radikal oleh tim sukses Trump. Bahkan, ketika komika bintang Emon dituduh buzzer setelah berkomedi tentang kasus Novel Baswedan, fans K-pop ikut mendukungnya dengan mengetik tagar #bintang Emon Best Boy. Lalu saat revisi RUU KPK disoroti dan tagar #reformasi korupsi mencuat di posisi puncak, ada tagar ini di posisi ketiga. Tapi masa sih sampai di dunia maya saja? Saseng saja bisa memburu sampai ke kamar mandi. Tidak hanya bermain tagar kok. Untuk gerakan BLM tadi, New York Times melaporkan gerakan penggalangan dana oleh ARMY sebanyak $1 juta hanya dalam waktu 2 hari. Awal tahun 2020, The Independent melaporkan hasil donasi fans BTS untuk sarapan bergizi bagi anak-anak yang membutuhkan di London. Maret 2020, Reuters melaporkan fans militan BTS berdonasi untuk penanggulangan COVID-19 di Korsel. Fenomena ini membuktikan bahwa fandom adalah audiens aktif yang bergerak dan terlatih mengerahkan kekuatan di dunia nyata. Salah satunya karena memiliki Fanget atau fans gathering. Pertemuan tahunan offline berisi bermacam acara, seperti cover song, cover dance, merayakan ulta bias, bermain game, atau jadi ajang untuk menciptakan fanchan yang dinyanyikan saat konser.
Seberapa dekatkah bias, fandom, dan agensi? Dan unsur paling menguatkan para pengikut kerajaan ini adalah atribut dan yel-yel. Fanchant atau yel-yel dinyanyikan di konser idol. Berbeda dengan sepak bola, chant ini tidak mengganggu nyanyian, namun sinkron dan berkesinambungan dengan lagu yang dibawakan idolanya. Bahkan terdengar menjadi satu kesatuan dari lagu tersebut. Kadang berhasil menutupi sumbangnya suara atau kesalahan teknis sang idola. Contoh di konser Blackpink ini. Fanchantnya punya proporsi sendiri. Lalu, atribut wajib yang aku maksud tadi adalah lightstick, yang tiap grup K-pop memiliki warna dan bentuknya yang berbeda. YG Entertainment, agensi yang membawahi Big Bang, memproduksinya secara massal di tahun 2005 dalam bentuk mahkota kuning. Sementara, lightstick Blink berbentuk palu warna pink. Day6 merilis lightsticknya berbentuk jam tangan. Lalu Icon berbentuk tongkat baseball kecil berwarna merah orange. A-Pink merancangnya seperti panda sesuai nama fandom mereka. Sementara BTS berbentuk bulat. Dan SHINee berbentuk berlian, yang menjadi lightstick paling terang setara lampu penerangan. Membeli lightstick adalah wujud support fans ke idolanya dan sebuah kebanggaan di antara mereka. Bagaimana bisa mereka kuat dan fanatik? Oke, kembali ke pertanyaan awal. Mengapa dan bagaimana mereka bisa segitu kuat dan fanatiknya? Jawabannya, karena fans K-pop tidak berjarak dengan idolanya. Industri K-pop yang terkonsep dengan rapi, melirik fans sebagai elemen baru penguat industri itu sendiri. Mereka terikat oleh unsur-unsur berikut ini. Orang-orangnya terdiri dari generasi Y sampai Z, yang melek internet dan paham akan penyebaran informasi di dunia maya, mengorganisir akun, mengolah isu, dan bergerilya secara masif. Lalu, disatukan oleh ideologi My Bias, My Everything. Ketiga, mencintai satu sosok bias yang tidak bisa dijangkau tapi terintegrasi ke dalam harian fans. Keempat, dieratkan oleh identitas dan atribut yang sama, terdiri dari nama logo, warna, dan lightstick. Dan yang terakhir, agensi di sini berperan sebagai saman-saman, penyambung suara antara bias dan pengikut, serta menjaga kepercayaan mereka. Para K-popers kalian luar biasa. Dibandingkan biasmu, kamu adalah orang-orang yang optimis, kuat, dan kreatif. Silakan pilih, bertahan dengan menghamba pada idolamu, atau kembali ke dunia nyata dan update playlist musikmu. Sekali-kali dengar juga lagunya Frankie Sahilatua ya, Oni, Oppa.